Untraceable adalah sebuah film thriller yang menceritakan tentang pencarian yang dilakukan oleh FBI untuk menangkap seorang kriminal berjiwa psikopat. Motifnya adalah dendam karena kematian ayahnya yang menjadi pemicu tindakan kriminal sadis dan tidak manusiawi yang dilakukan untuk melampiaskan balas dendamnya. Buat kalian yang sudah tahu tentang dark web, mungkin tidak akan asing dengan jalan ceritanya. Masing-masing korban yang ada di film ini dibunuh dengan cara menyeramkan. Pokoknya pelaku selalu punya ide kriminal yang membuat penonton heran dan geleng-geleng kepala, karena tidak bisa menebak apa tindakan sadis berikutnya yang akan dilakukan terhadap korbannya. Baiklah, tanpa berlama-lama dan inilah cerita Untraceable. Di awal film, diperlihatkan rekaman seekor kucing yang disiksa dengan cara disorot lampu terang sampai kucing tersebut kepanasan. Dan kegilaannya tidak berhenti di situ. Ternyata penyiksaan tersebut direkam untuk ditayangkan secara live di sebuah website. Kemudian, kita berpindah ke sisi lain, yaitu ke kantor FBI tempat bekerja Jennifer Mars. Dia bertugas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan cyber, dibantu oleh temannya bernama Griffin. Saat ini Jennifer sedang melacak salah satu penipuan online yang berkedok situs porno. Dia berhasil menjebak kembali si penipu dan menemukan alamat aslinya. Identitas dan alamat lengkap si penipu akhirnya diketahui. Setelah selesai menangani kasus tersebut, Jennifer mulai melakukan penyelidikan selanjutnya yang mengarahkannya ke situs live stream Kill With Me. Di situs itu, ditampilkan video seekor kucing yang sedang minum susu. Griffin yang ikut melihat berkomentar bahwa situs itu biasa saja dan hanya buang-buang waktu karena tidak ada yang mencurigakan. Namun, meskipun begitu Jennifer tetap melanjutkan menonton video si kucing tersebut karena menurutnya ada sesuatu yang aneh. Keesokan harinya, Jennifer pulang ke rumahnya dan menyempatkan waktu luang untuk menemani anak perempuannya Annie yang berangkat sekolah. Jennifer adalah seorang single parent yang harus bekerja sambil mengurus anak perempuan satu-satunya. Jika sedang sibuk di kantor, ibunya kadang datang ke rumah untuk mengurus Annie. Setelah selesai mengantarkan Annie, Jennifer yang saat itu ingin beristirahat, tiba-tiba teringat kembali dengan situs yang dilihatnya tadi malam. Jennifer melihat bahwa kucing yang tadi malam masih hidup, kini sudah terbujur kaku mati karena kepanasan. Banyak penonton yang menyaksikan kejadian itu dan komentar-komentar mereka seolah menunjukkan bahwa mereka menikmati tontonan sadis tersebut. Sore harinya, atasannya yang penasaran dengan situs tersebut langsung bertanya kepada Jennifer tentang penyelidikannya. Jen mengatakan bahwa kemungkinan besar situs itu adalah situs lokal yang mencoba mencari perhatian. Finn pun menambahkan bahwa kucing tersebut bernama Lulu, yang telah dicuri beberapa hari sebelumnya saat diajak bermain oleh majikannya. Atasan mereka langsung menyarankan untuk memblokir situs tersebut dan melacak alamat IP-nya. Jennifer sebelumnya telah mencoba melacak dan memblokir situs itu, tetapi situs tersebut otomatis mengubah alamat IP-nya setelah diblokir. Semua alamat IP yang dilacak ternyata mengarah ke server-server yang telah dibajak. Pelaku ternyata cukup pintar dalam mengakali hal ini, membuat tim Jennifer sedikit kewalahan untuk mengantisipasinya. Tiba-tiba suatu hari Jennifer dikagetkan dengan telepon dari temannya yang mengatakan bahwa situs killwithme.com telah online dengan korban baru. Setelah mengeceknya melalui komputer di rumahnya, Jennifer terkejut melihat bahwa kali ini yang menjadi korban bukan lagi hewan, melainkan seorang pria yang identitasnya belum diketahui. Ia pun kemudian menunjukkan situs tersebut kepada atasannya, sekaligus menjelaskan kalau korban bernama Herbert yang 2 hari lalu hilang diculik seseorang dan saat ini keadaan mulutnya tersumpal. Dadanya disayat pisau membentuk tulisan Kill With Me dan di tangannya terdapat jarum dengan obat dosis tinggi yang bisa membuat mengeluarkan banyak darah. Yang lebih sadisnya adalah semakin banyak pengunjung yang datang, maka semakin banyak juga dosis yang akan disuntikan ke tubuh Herbert, yang berarti semakin banyak darah yang akan keluar dan membuatnya kehabisan darah. Selama ditayangkan, Herbert cuma bisa berteriak kesakitan. Jen dan timnya yang ikut menonton live itu nggak bisa bertindak apa-apa. Mereka nggak bisa lacak IP address dan juga nggak ada clue lain yang bisa mereka dapatkan selain lokasi basement yang dipakai si pelaku. Keesokan harinya, Jen pun dikenalkan dengan detektif Box yang akan menyelidiki kasus ini di lapangan, dan di sini atasannya meminta mereka untuk bekerja sama. Box mengatakan kalau Herbert adalah orang yang baik dan juga tidak punya masalah dengan orang lain. Dia menganggap kalau si pelaku ini mengambil korban secara random. Belum selesai mereka berbagi informasi, tiba-tiba Griffin di ruangan sebelah terlihat sedih karena ternyata pengunjung situs itu meningkat cukup drastis sampai 6 juta penonton. Dan hal itu membuat Herbert banyak kehabisan darah dan meninggal di sana. Hari pun berlalu dan keesokan harinya FBI dikagetkan dengan laporan seorang pria yang menemukan jasad Herbert. Pria ini kaget bukan main. Jasad Herbert yang berlumuran darah dibungkus dengan kresek hitam dan diletakkan di mobil bagasi miliknya. Setelah diselidiki, Box yakin kalau si korban ini tidak ada kaitannya dengan pria itu dan menganggap ini sebuah kebetulan. Selama menangani kasus ini, Box pun punya beberapa nama yang dicurigai.
Salah satunya adalah Elmer. Box dan timnya pun datang ke rumah Elmer untuk melakukan penyelidikan. Di sini Box pun masuk ke rumahnya dan pergi ke basement. Elmer terlihat gugup saat Box menanyakan beberapa pertanyaan tentang banyaknya koleksi film miliknya. Namun setelah Jennifer menyelidiki Elmer lebih dalam, ia pun menyatakan kalau Elmer ini nggak berkaitan dengan kasus ini. Karena menurut Jennifer saat situs Kill With Me online, Elmer justru banyak menghabiskan waktunya dengan chat bersama wanita-wanita online. Beberapa hari kemudian, di sisi lain nampak seorang pembawa berita bernama Dave yang datang ke rumah seseorang untuk mengambil kacamata milik James Riley yang tahun lalu meninggal bunuh diri. Awalnya tampak biasa saja, namun setelah pria ini menyuruh Dave pergi ke basement, tiba-tiba saja dari belakang ia langsung disetrum hingga pingsan. Lagi-lagi, kejahatan terhadap Dave direkam secara live stream. Sementara di sisi lain, Jen, Griffin dan Box sedang merayakan ulang tahun Annie anaknya Jennifer. Saat asik merayakan ulang tahun, tiba-tiba mereka disuruh atasannya untuk segera ke kantor. Sesampainya di sana, ternyata situs itu kembali online dan memperlihatkan Dave dengan keadaan kaki dan tangannya di semen, sekaligus dikelilingi banyak lampu. Jika semakin banyak penonton, lampu tersebut akan semakin terang dan semakin panas. Karena situs ini sering diberitakan, kali ini jumlah penonton lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan video sebelumnya. Saking panasnya, penutup mulut Dave sampai putus. Box yang memperhatikan menyadari bahwa Dave saat itu berkata 808 Newberry. Namun karena tidak tahan menahan panasnya cahaya lampu, tidak lama kemudian Dave pun meninggal dengan kondisi kulitnya terbakar, gosong, dan mengelupas. Di sisi lain, pasukan FBI langsung menyerbu alamat di Jalan Newberry untuk menyelamatkan Dave dan menangkap pelaku. Namun sayangnya, saat tiba di sana rumah itu ternyata bukan rumah asli pelaku dan polisi tidak menemukan mayat Dave di sana. Mereka tidak menyadari bahwa pelaku sebenarnya berada tidak jauh dari lokasi tersebut, karena saat penggeledahan, pelaku berani ikut di kerumunan warga dan memperhatikan para polisi. Suatu pagi, Annie tidak sengaja melihat komputer ibunya yang menampilkan siaran langsung rumah mereka. Annie yang penasaran langsung turun dan mencari keberadaan kamera itu. Jen yang baru saja selesai mandi juga segera turun untuk mencarinya. Untungnya tidak terjadi apa-apa pada Annie. Jennifer kemudian pergi ke arah kamera yang ternyata terpasang di atas mobil yang terparkir di depan rumah mereka. Ternyata mobil itu milik Dave dan di bagasi belakangnya ditemukan mayat Dave yang sudah hangus dan membusuk. Sementara itu, pelaku terlihat santai menikmati teror yang dilakukannya terhadap Jennifer. Jennifer akhirnya menyadari bahwa komputer rumahnya telah dihack melalui virus yang berasal dari game yang didownload anaknya beberapa hari lalu. Setelah teror tersebut, demi keselamatan mereka, Annie dan ibunya Jen diungsikan ke sebuah hotel. Di tempat lain, Griffin yang baru saja memiliki teman kencan bernama Melanie berjanji untuk bertemu. Namun sayang sekali, telepon yang diterima Griffin bukan dari Melanie yang asli melainkan dari pelaku yang menyamar dengan suara Melanie. Tidak lama setelah itu, ketika Jennifer membicarakan kasus ini dengan atasannya, tiba-tiba situs tersebut kembali online dan betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah teman mereka Griffin. Di sini Griffin disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah kotak kaca berisi larutan asam sulfat dengan tangan dan mulut terikat. Di dadanya dipasang lencana FBI yang seakan-akan menjadi tantangan bagi para polisi di sana. Tidak main-main, saat live streaming Griffin ini meningkat lebih cepat dari sebelumnya, sehingga kulit Griffin pun perlahan mengelupas dan mengeluarkan darah. Saat detik terakhirnya, Griffin berusaha memberikan kode Morse dengan kedipan mata. Salah satu pekerja di sana berusaha menerjemahkannya dan hasilnya muncullah kata "our suicide". Setelah itu Griffin pun meninggal. Mereka terlihat sedih karena harus menyaksikan teman kerjanya meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Mereka hanya bisa duduk terdiam, melihat temannya sekarat tanpa bisa melakukan apapun. Pagi harinya Jen berinisiatif membuka laptop milik Griffin dan mencari file bernama "our suicide". Dia menemukan video berjudul Rush Hours with Sid Kilburn yang berisi rekaman bunuh diri seorang profesor di jembatan Broadway. Box juga mengatakan bahwa dia pernah ke jembatan itu untuk berbicara dengan pemilik kucing pertama. Dari sini Jen mulai menemukan titik terang tentang kasus ini. Awalnya dia mengira pelaku memilih korban secara acak, namun ternyata salah. Orang pertama yang mempromosikan situs Kill With Me adalah Kilburn, seorang mahasiswa yang meninggal bulan lalu. Tidak mungkin seseorang yang sudah meninggal bisa mengakses internet. Jadi sebenarnya pelaku menggunakan akun Kilburn untuk menyebarkan situs ini, sekaligus menyembunyikan identitas aslinya agar tidak diketahui. Jen juga mulai menjelaskan kepada rekan-rekan kerjanya bahwa pelaku ini adalah Owen Riley, anak dari James Riley. James Riley adalah seorang profesor yang 16 bulan lalu bunuh diri di jembatan Broadway karena depresi. Momen bunuh diri James ini direkam dan disiarkan langsung oleh TV Channel 12 menggunakan helikopter. Owen tidak sembarangan memilih korbannya.
Herbert dibunuh karena dia adalah pilot heli yang digunakan untuk menyiarkan berita bunuh diri ayahnya, sedangkan Dave adalah pembawa acara dari Channel 12 yang menyiarkan berita tersebut. Semua kejahatan yang dilakukan Owen adalah sebagai tindakan balas dendam atas kepergian ayahnya. Tim FBI pun langsung bergegas ke rumah Owen namun mereka kalah cepat. Owen sudah tidak ada di rumahnya. Tapi mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat Griffin masih ada dengan tubuh yang masih terendam. Di malam harinya, Jen terlihat sedang berkendara dan tiba-tiba saja mobilnya kehilangan kendali. Lampu-lampu padam, radio mati, dan semua peralatan elektronik di dalam mobil berhenti berfungsi. Setelah mobilnya berhenti, radio polisi miliknya ternyata telah diretas oleh Owen. Dalam pesan yang disampaikan melalui radio, Owen mengatakan bahwa disinilah tempat ayahnya meninggal dan menjadi berita. Di akhir pembicaraannya, Owen mengancam akan membalas dendam terhadap Jen. Di tengah hujan deras, Jen segera memecahkan kaca mobil dan menggunakan telepon umum untuk menghubungi Box, memberitahukan bahwa dirinya terjebak di jembatan Broadway. Namun saat Box tiba di lokasi, Jen sudah menghilang dan tidak ada di sana. Ternyata di tempat lain, Jen terlihat terikat dan diseret ke sebuah ruangan. Di sana Jen digantung terbalik dan seperti biasa, disiarkan secara langsung di situs Kill With Me. Mengetahui bahwa situs ini sudah bisa diakses oleh semua orang, para anggota FBI pun kaget dan tidak menyangka bahwa Jen adalah orang yang ada di video itu. Kali ini semakin banyak penonton yang menyaksikan dan tali ikatan Jen akan semakin turun. Di bawahnya sudah siap mesin penggiling rumput dengan kecepatan tinggi. Box yang melihat video itu, tersadar bahwa ruangan tersebut adalah ruangan di rumah Jane dan ia pun langsung bergegas pergi. Kali ini, live stream Jen mendapatkan penonton berkali-kali lipat dibandingkan video sebelumnya. Sambil memegang kamera, Owen pun tertawa bangga karena banyak orang yang tertarik melihat Jen tersiksa. Perlahan-lahan kepala Jen pun semakin mendekati alat giling yang ada di bawahnya. Jen berusaha mencari cara dengan bergelantungan, mencoba meraih tiang yang ada di dekatnya. Owen yang tidak sadar dan fokus pada kamera hingga Jen berhasil meraih tuas untuk membuka selang gas, yang membuat Owen terpental. Jen kemudian melanjutkan untuk memutar tuas mesin yang mengikatnya dan berusaha langsung menyerang Owen. Owen berusaha tetap melawan, namun dengan cepat Jen pun meraih pistolnya yang tergeletak dan langsung melepaskan beberapa tembakan ke arahnya. Setelah berhasil membunuh Owen, Jen pun menunjukkan lencana FBI ke arah kamera menegaskan bahwa dia adalah anggota FBI yang berhasil mengalahkan si penjahat sadis. Film pun berakhir dan situs itu bisa ditutup. Dari cerita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa balas dendam bukanlah cara untuk menyelesaikan setiap sakit hati yang kita rasakan akibat perlakuan orang lain. Berusaha menerima dan ikhlas akan lebih baik dan membuat kita menjadi semakin bijak. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video Raja Film selanjutnya.